Sekarang tinggal kita lihat kalkulasi setelah tanggal 17 Agustus. Pasti akan ada radical break. Sebenarnya sejak lama ada sejumlah menteri yang memang tinggal menunggu waktu untuk segera diganti. Reshuffle kabinet, basa-basi politik. Ya kalau saya mau jujur sebenarnya tidak terlampau mengejutkan karena nama-nama yang diganti itu adalah nama yang sebenarnya sejak awal terkonfirmasi sudah mendapatkan protes dan resistensi dari publik untuk segera dilakukan evaluasi terukur. Satu kejadian yang pasti menggemparkan. Setelah 17 Agustus? Ya pastilah. Masa 17 Agustus 80 tahun kan kita mau bahagia dulu kan. Oke. Tapi nggak mungkin kebahagiaan itu diperpanjang kalau suara emak-emak, suara BEM masih berisik tuh. Reshuffle Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025 seakan menjadi tontonan rutin politik ketimbang momentum perbaikan negara. Presiden Prabowo Subianto memecat dan mengangkat sejumlah menteri, termasuk Menteri Keuangan, dengan alasan penyegaran. Namun publik secara cepat bisa membaca bahwa reshuffle ini bukanlah penyegaran, melainkan reposisi politik untuk mengamankan kekuasaan. Pencopotan Sri Mulyani Indrawati, SMI, menjadi titik paling kontroversial. Selama ini ia dikenal sebagai benteng terakhir kredibilitas fiskal Indonesia. Namun menggantikannya dengan figur yang minim legitimasi global, sama saja dengan melemparkan perekonomian Indonesia ke ruang spekulasi. Pasar langsung bereaksi negatif. IHSG terjun, rupiah terguncang. Pemerintah justru terlihat mengorbankan stabilitas demi loyalitas. Pergantian Sri Mulyani dari kursi Menteri Keuangan menimbulkan dampak serius pada persepsi resiko keuangan Indonesia. Lonjakan kredit default swap atau CDS dan kenaikan yield SUN memperlihatkan investor menuntut kompensasi lebih tinggi untuk menanggung resiko ketidakpastian kebijakan fiskal di era kabinet baru pasca reshuffle. Berdasarkan data dari beberapa platform keuangan nasional hingga Selasa siang, 9 September 2025, kredit default swap untuk 5 tahun Indonesia mencapai 72,52 basis poin, atau naik dari perdagangan sehari sebelumnya di saat reshuffle dilakukan sebesar 67,72. Sementara itu, yield SUN 10 tahun atau seringkali dianggap sebagai seri acuan surat utang Indonesia naik ke level 6,45% setelah bergerak pada rentang 6,39% sehari sebelumnya. Di sisi lain, pasar saham juga nampaknya makin tertekan. IHSG turun 1,66% pada sesi pertama hari Selasa, 9 September 2025, ke level Rp7.638,26, setelah sehari sebelumnya turun 1,28%. Sementara pada hari Senin atau hari pertama reshuffle dilakukan, investor asing juga net sell rupiah 526 miliar. Dari sisi volume, asing mencatat net sell sebesar 18,35 juta saham. Namun pada sesi perdagangan pertama pada 9 September 2025, investor asing melakukan net sell sebesar 2,99 triliun rupiah, meningkat sangat tajam. Untuk investasi portofolio dan finansial misalnya, persepsi resiko sangatlah penting. Peningkatan CDS yang signifikan di dalam 1 atau 2 hari akan menarik perhatian para investor dan menyalakan lampu kuning di antara sesama investor pasar keuangan karena menandakan tingkat ketidakpastian di Indonesia dipersepsikan meningkat, sekaligus resiko investasi di sektor keuangan Indonesia juga meningkat. Sementara dari sisi fiskal, akan ada peningkatan potensi beban fiskal karena CDS naik. Jika tidak segera turun, maka ke depan yield surat utang pemerintah mau tak mau harus dibanderol dengan baseline angka CDS tersebut agar tetap bisa membuat para investor tertarik. Sehingga mau tak mau, beban bunga yang akan ditanggung APBN akan semakin tinggi ke depannya. Pasar saham dan ekuitas juga akan terkena resiko penyusutan nilai karena tekanan oversold pada banyak emiten akibat keluarnya modal dalam jumlah besar. Secara akumulatif kemudian kondisi ini akan ikut menekan IHSG dan menurunkan daya tarik pasar saham Indonesia di mata investor, baik dalam negeri maupun investor asing. Dalam hemat saya, jika penurunan ini berubah menjadi tren dalam beberapa hari, dipastikan akan buruk untuk pemerintah dan perekonomian nasional. Karena itu pemerintah, terutama Menkeu yang baru harus segera memperlihatkan rencana strategis fiskal yang jelas dan terukur kepada publik, agar para pelaku pasar juga segera menangkap sinyal positif dari pemerintah bahwa perubahan beberapa posisi menteri tidak akan mengubah visi fiskal pemerintah ke arah yang berbahaya. Ironinya reshuffle dilakukan di tengah gelombang protes nasional atas mahalnya harga pangan dan membengkaknya anggaran legislatif. Alih-alih merombak kementerian yang gagal menjawab persoalan rakyat, Presiden justru mengutak-atik kursi yang tidak menyentuh akar masalah.
ini bukan jawaban atas keresahan publik, melainkan langkah kosmetik untuk meredam amarah sementara. Pembentukan Kementerian Haji dan Umroh menjadi bukti lain inkonsistensi pemerintah. Di tengah defisit anggaran dan janji efisiensi, justru lahir kementerian baru yang jelas-jelas menambah beban fiskal di satu sisi dan mempergemuk pemerintahan. Sepanjang pengamatan saya, publik nampaknya menilai bahwa langkah ini tidak lebih dari akomodasi politik berbasis sentimen agama. Negara dibawa masuk dalam logika politik identitas yang sempit, bukan efisiensi birokrasi. Lebih jauh, reshuffle ini juga memperlihatkan standar ganda. Menteri-menteri dengan rekam jejak buruk tetap aman, sementara nama yang menjaga kredibilitas justru disingkirkan atau tidak diganti dengan nama yang jauh lebih kredibel.